Halo sahabat Taul Channel, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengganti oli mesin dan filter oli mesin sendiri di rumah dengan cepat, mudah, dan hemat. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama oli filter itu sendiri, kemudian peralatan-peralatan seperti kunci pembuka oli filter dan oli mesin. Yang di sini saya menggunakan oli Fastron, yaitu Fastron SAE 5W30, kapasitas 3,5 liter. Terus kemudian oil filternya saya menggunakan merek Denso by Toyota. Ini sama saja yang digunakan pada mobil Avanza, ini sama. Terus kemudian ini saya juga menyiapkan air radiator atau radiator coolant. Apabila nanti kita lihat berkurang ya kita tambahi, apabila masih penuh ya tidak usah. Terus kemudian alat-alat yang lain kita juga menyiapkan kunci sok, setang kunci sok juga kita siapkan apabila nanti dibutuhkan. Ini untuk mempermudah pekerjaan kita nantinya apabila kita memerlukan bantuan atau alat-alat tambahan yang lain. Terus kemudian kunci kombinasi ini juga kita siapkan berbagai ukuran, tapi pada pembukaan baut pada kalter kita nanti hanya menggunakan kunci 4 saja. Selain peralatan itu jangan lupa kita siapkan juga matras, karena nanti kita akan itu melihat pada sisi bawah mesin menggunakan itu dengan cara tertidur di situ. Maksudnya kita harus berobosan di bawahnya mesin. Oke, nanti sebelum kita pasang nanti kita cek juga, kita kendorkan untuk apa itu persiapan yang lainnya kita cek. Apabila sudah sekiranya siap baru kita lakukan pembukaan baut kalter yang berada di bawah mesin. Kita menggunakan kunci 14. Nah, itu ada di bawah mesin ini. Karena posisinya agak sulit, ya kita paskan dulu posisinya. Ini jangan langsung dibuka, rekan-rekan. Ini kita kendorkan saja. Sudah dibuka sedikit. Kemudian kita siapkan bak penampung oli bekasnya. Bila sudah terasa sudah pas baknya, bak penampungnya, baru kita lepas bautnya sehingga oli tidak terjajar ke lantai. Nah, setelah kita buka, nah olinya keluar. Kemudian kita keluar dulu dari bawah mobil. Kemudian untuk memperlancar oli supaya keluarnya lebih lancar, kita buka tutup pengisian oli. Ini supaya apa? Supaya oli bisa keluar secara maksimal dan lebih cepat. Terus kemudian kita sambil menunggu olinya keluar secara maksimal atau sampai habis, kita mempersiapkan untuk pelepasan filter, karena oli filter berada di samping kanan sebuah mesin. Alat yang kita gunakan adalah kunci filter atau sering disebut dengan ring oil filter. Ini caranya nanti kita cekikkan seperti ini. Jadi nanti hanya untuk mengendorkan saja. Setelah nanti sekiranya kendor, baru
baru kita gunakan tangan saja, kita untir dengan tangan, nanti itu akan mudah terlepas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melepas filter oli itu sendiri menggunakan alat atau kunci filter oli ini. Kita putar, kemudian kita gunakan kunci. Ini sampai berputar beberapa derajat saja. Apabila sekiranya nanti dengan tangan sudah mampu, nanti kita gunakan tangan saja untuk melepasnya. Nah, ini sampai jatuh. Langkah selanjutnya kita lepas dengan tangan saja, kita putar sampai oli filter ini terlepas. Kita putar pelan-pelan. Nanti kita perhatikan oli filternya seberapa. Nah, ini kondisi oil filternya, artinya sudah banyak kotoran di dalamnya, sehingga perlu kita ganti setiap 10.000 km. Kemudian ini kita yang oli yang baru ini sudah kita siapkan tadi, kita bandingkan dengan yang lama. Sebelum kita pasang filter oli ini, jangan langsung dipasang dengan kondisi kering. Untuk mempermudah nanti sirkulasi oli, kita kasih oli yang baru sedikit saja, cukup beberapa cc saja. Kita masukkan ke oli filter ini atau ke filter oli ini, dan juga kita lumasi juga pada bagian seal, sehingga nanti merekatnya pada mesin bisa lebih maksimal sehingga tidak terjadi kebocoran. Setelah filter oli ini terlumasi pada sisi sealnya, baru kita lakukan pemasangan filternya. Kita pasang, kemudian karena posisinya miring ya, ini tadi kenapa tidak kita penuhi, karena posisinya miring. Kalau nanti kita penuhi akan tumpah ke bawah. Kita putar dengan menggunakan tangan saja, pelan-pelan sampai kita ikuti alurnya sampai agak mengeras. Kemudian kita putar sampai kuat. Ini kalau sekiranya dengan tangan saja sudah kuat, ya sepertinya tidak usah menggunakan kunci. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, ya dicek lagi menggunakan kunci filter oli. Kalau saya cukup menggunakan tangan saja, kekuatan tangan, karena saya memastikan bahwasanya itu sudah kuat. Nah, setelah oli sudah terkuras habis, baru kita lakukan pemasangan tutup atau pemasangan baut kalternya. Baut kalter kita pasang menggunakan tangan sampai kekuatan tangan, kemudian oli bekasnya yang berada di bak tadi baru kita keluarkan. Nah, setelah itu kita kencangkan kembali bautnya. Ini menggunakan kunci, jangan terlalu kuat, nanti takutnya dol ini, karena momennya kita tidak menggunakan kunci momen, kita menggunakan kunci kombinasi saja. Terus jangan lupa kita bersihkan, karena untuk memudahkan nanti kita melakukan pengecekan apakah terjadi kebocoran setelah oli kita terpasang di dalam mesin. Kita menggunakan lap, kita pastikan bahwasanya di sekitar baut tap tadi atau baut penguras oli itu kita pastikan kering. Nah, ini adalah olinya sudah kelihatan menghitam karena sudah digunakan pada jarak tempuh 5.000 km. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengisian oli, yaitu olinya mesin kita persiapkan. Itu kita pakai oli Fastron tadi, dan juga alat yang kita gunakan adalah corong untuk memudahkan memasukkan oli. Kita menggunakan botol air mineral yang kita potong,
kemudian kita tepatkan di pengisian oli, kemudian olinya kita masukkan sampai dengan batas upper level. Kemudian setelah oli terisi, baru kita lakukan kembali penutupan pengisian oli pada mesin. Jangan lupa setelah kita isi, kita membersihkan kembali mesin di sekitar tutup oli nanti untuk pengecekan apabila terjadi kebocoran atau lompatan pada oli bisa mudah terkontrol. Saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan sahabat Dawul Channel yang sudah memperhatikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.